Masihkah kita mengerti diri sendiri? Selamat berjumpa kembali seluruh saudaraku, sahabat to the point, di mana saja berada. Edisi kali ini kita akan membahas mengenai telu capak. Nenek Malomo dan para leluhur kita di tanah Sulawesi Selatan telah membekali anak cucunya dengan sebuah cetak biru pertahanan hidup yang sangat mahal. Sebuah falsafah yang membuat manusia Bugis Makassar mampu berdiri tegak, merantau menaklukkan dunia, dan disegani dimanapun mereka menginjakkan kaki. Kita mengenalnya sebagai telu capak atau tiga ujung pusaka. Nia antu talu capak lila, capak kaburak nean na capak badi nuerang punan join koribori maraeng jagai bajik talu capaka ikau asawala yari kasuklu batur ikau ji ante kam magiut nu siagan talu capak nueranga. Ingatlah selalu ada tiga ujung, yakni ujung lidah, ujung kemaluan, dan ujung badi yang kau bawa sebagai bekal jika di kampungnya orang. Jaga baik-baik ketiga ujung itu, kau akan jadi untung atau merugi tergantung bagaimana engkau berperilaku dengan tiga ujung yang engkau bawa itu. Namun hari ini mari kita jujur bertanya secara to the point ke dalam hati kita masing-masing. Di tengah gempuran era digital, globalisasi, dan runtuhnya sekat-sekat moral, masih relevankah filosofi emas ini diterapkan? Dan yang paling memilukan, masih adakah anak-anak muda Bugis hari ini yang benar-benar mengetahui dan membawa bekal mahal ini di dalam kehidupannya? Ataukah tiga ujung pusaka itu kini telah bergeser, kehilangan tajamnya, bahkan dilupakan oleh generasinya sendiri? Mari kita ingat kembali, pusaka pertama adalah capak lila atau ujung lidah. Ini adalah simbol kecerdasan diplomasi, kesantunan bertutur kata, dan negosiasi. Leluhur kita mengajarkan bahwa kata-kata yang bijak bisa menyelesaikan perang tanpa perlu menumpahkan darah. Tapi lihatlah media sosial anak muda kita hari ini. Ujung lidah itu telah berubah menjadi ketikan jempol yang penuh caci maki, fitnah, dan ujaran kebencian yang merusak persaudaraan. Lalu pusaka kedua adalah capak badik ujung senjata. Ini bukan tentang aksi begal atau premanisme jalanan. Capak badik adalah simbol keberanian fisik, kekuatan, ketegasan hukum, dan kesiapan menegakkan keadilan ketika harga diri diinjak-injak. Sayangnya, ujung kedua ini seringkali mengalami distorsi, disalahgunakan sebagai tameng solidaritas buta untuk membela kelompok yang nyata-nyata berbuat kriminal dan kejahatan. Dan pusaka ketiga adalah capak cale atau ujung kemaluan, atau makna yang terkandung di dalamnya adalah pernikahan. Ini adalah strategi luhur untuk merajut simpul kekerabatan, membangun aliansi persaudaraan abadi, dan merawat kesucian garis keturunan. Di era modern, nilai ini kian tergerus oleh pergaulan bebas yang mengikis rasa malu dan meruntuhkan kehormatan keluarga. Zaman telah berubah dengan sangat radikal, saudaraku manang. Jika dulu badik menjadi benteng pertahanan fisik, hari ini peperangan yang sesungguhnya terjadi di medan pemikiran, perang data, teknologi, dan opini publik. Oleh karena itu, dalam catatan redaksi malam ini, kita harus berani menata ulang dan memperluas falsafah ini dari telu capak menjadi epa capak. Ujung keempat yang wajib dimiliki oleh setiap anak muda Bugis saat ini adalah capak pena. Ujung pena atau ujung literasi dan ilmu pengetahuan. Tanpa capak pena, anak muda kita hanya akan menjadi penonton yang terasing di tanahnya sendiri. Keberanian fisik tanpa ilmu pengetahuan hanya akan melahirkan kebebalan, bebas, dan tak terkendali. Diplomasi tanpa literasi yang kuat hanya akan berakhir pada kekalahan di meja perundingan. Di era modern ini, ujung pena, yaitu penguasaan teknologi, ilmu pengetahuan, dan ketajaman berpikir adalah senjata mutakhir untuk merebut kembali kejayaan dan kehormatan bangsa kita. Jadi, apakah filosofi emas ini masih relevan di saat ini? Jawabannya adalah sangat relevan, bahkan menjadi semakin mutlak diperlukan. Apa capak bukan sekedar tradisi usang yang disimpan di museum, melainkan sebuah karakter dasar yang harus dihidupkan kembali. Tugas kita sekarang sebagai orang tua, guru, dan tokoh masyarakat adalah memastikan anak-anak kita tidak melupakan bekal mahal ini. Kita harus menanamkan kembali bahwa menjadi orang Bugis yang modern bukan berarti kehilangan jati diri.
dimanapun kaki kita berpijak, dimanapun langit dijunjung, entah di kampung halaman maupun di tanah rantau yang jauh, 4 ujung pusaka ini harus tetap menyala di dalam sanubari kita. Untuk Silasuruk Kumanang di mana saja berada, ulasan sosiologis yang lebih mendalam, kritis dan merinci skema penerapan apa-capa ini dalam kehidupan modern telah saya rangkum secara utuh dalam artikel terbaru di blog To The Point. Silakan klik tautan artikel yang sudah saya siapkan di baris pertama deskripsi video di bawah ini. Jangan lupa juga untuk melihat rekomendasi buku literatur, sejarah Lontara, dan atribut kebanggaan budaya kita yang ada di sana untuk mendukung gerakan melek literasi ini. Mari kita diskusikan warisan leluhur ini di kolom komentar blog. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, share video ini ke keluarga dan grup-grup paguyuban perantauan Anda. Serta subscribe kanal ini. Salam kita pada salama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.